Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang terhormat Ibu Miska Zulfa selaku dosen pengampu dari mata kuliah Psikologi Pendidikan serta seluruh teman-teman di kelas 3 PAID yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Naufal Lisanul Haq dari kelas 3 PAID dengan NIM 2011118. Di sini saya akan sedikit menyampaikan ataupun mengulas materi psikologi pendidikan. Nah, di sini Naufal mengambil judul penerapan teori konstruktivisme dalam masa pembelajaran di era normal baru atau new normal. Nah, teman-teman dan ibu dan seluruh penonton di sini, sebagaimana kita ketahui bersama, dunia saat ini sedang tidak baik-baik saja, sedang digerayangi oleh suatu bencana yang mengerikan. Nah, kita ketahui bersama yaitu merebaknya atau pandemi virus COVID-19. Nah, akibat dari merebaknya virus tersebut menyebabkan banyak sekali masalah di Indonesia. Nah, bukan hanya di Indonesia, namun juga hampir ataupun sudah merata ke seluruh dunia, menyebabkan banyak sekali masalah. Salah satunya itu menyebabkan keterhambatan ataupun kelumpuhan dalam bidang pendidikan. Nah, sebagaimana yang telah kita rasakan bersama, pendidikan di Indonesia dialihkan ke sistem dalam jaringan yang baru kita kenal, yaitu daring kan. Karena itu banyak sekali laporan yang menyebutkan bahwa siswa dan guru itu sendiri merasa bosan dan hilang semangat karena proses pembelajaran dalam jaringan yang tidak efektif dan tidak membangkitkan gairah dalam belajar. Nah, sebelum itu saya jelaskan bahwa peserta didik itu merupakan objek pembelajaran yang utama di sekolah. Kesuksesan peserta didik itu sendiri ditentukan oleh proses belajar dan guru serta peran lingkungan, teman, dan orang tua. Nah, pembelajaran secara konvensional ataupun tradisional di masa pandemi haruslah dipantau, dikontrol. Ciri utama pembelajaran ini berpusat pada guru. Siswa tidak diberi kesempatan untuk menemukan ilmunya sendiri ataupun mengembangkan pengetahuan yang telah ia miliki melalui proses berpikir. Akibatnya hasil belajar pun rendah. Nah, sistem seperti ini yang harusnya diubah. Model pembelajaran inovatif dan konstruktif salah satunya dilandasi oleh teori belajar konstruktivisme. Nah, jadi teori belajar konstruktivisme ini sangat efektif untuk membangkitkan kembali semangat belajar para peserta didik dan pendidik yang mulai luntur karena kebosanan dengan sistem daring tersebut. Nah, sebagaimana kita ketahui kan sekarang mulai menerapkan sistem normal baru dengan beradaptasi terhadap kehadiran virus tersebut. Dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan, kita telah memulai pembelajaran tatap muka walaupun itu hanya setengah-setengah. Nah, teori belajar konstruktivisme adalah teori belajar yang mengedepankan kegiatan menciptakan serta membangun sesuatu hal yang baru atau ilmu baru dari ilmu yang telah kita pelajari sebelumnya. Jadi peserta didik itu diberikan kesempatan untuk mengembangkan dan menciptakan hal-hal baru dari ilmu yang telah ia dapatkan. Adapun tahap-tahap dalam teori konstruktivisme ialah yang pertama, pada tahap ini seorang pendidik harus memancing peserta didik tentang suatu pokok bahasan atau konsep. Misalnya dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang memancing peserta didik untuk berpikir. Lalu pendidik bisa memulai membangun komunikasi dua arah ataupun berdiskusi agar para peserta didik dapat memberikan gambaran tentang materi itu secara umum. Kemudian tahap yang kedua, peserta didik pendidik maksudnya meminta peserta didik untuk mencari solusi ataupun menyelidiki konsep atau masalah yang telah dipaparkan pada tahap pertama. Jadi mencari solusi tersebut dapat dilakukan dengan membaca buku, mencari referensi dari berbagai sumber, menonton video, dan berdiskusi sesama temannya. Kemudian tahap ketiga yaitu lanjutan dari kegiatan penyelidikan dan eksplorasi pada tahap kedua. Pada tahap ini peserta didik diminta untuk memberikan pemaparan, jadi memaparkan tentang konsep yang telah dicari dan dirumuskan sebelumnya serta hasil-hasil yang telah diselidiki pada sebelumnya. Jadi dipaparkan pada tahap ketiga ini. Jadi kita itu sebagai peserta didik harus memancing, kita itu sebagai pendidik harus memancing peserta didik agar bergerak dan berpikir aktif. Kemudian tahap yang terakhir yaitu sebagai pendidik kita harus mampu mengkondisikan suasana belajar menjadi lebih hangat, lebih aktif.
Jadi bisa dapat mengaktifkan diskusi di kelas. Jadi si peserta didik tersebut dapat mengeksplorasikan ilmu yang telah didapat di sebelumnya dengan mencampurkan atau mengasimilasikan dengan ilmu yang baru mereka dapatkan dari proses penyelidikan yang telah mereka lakukan, seperti itu. Jadi teori konstruktivisme ini sangat cocok diterapkan di era normal baru karena hal tersebut dapat membangkitkan semangat belajar di antara pendidik dan peserta didik. Terima kasih. Saya Noval Ihsanul Haq. Kebenaran hanya milik Allah, kesalahan datang dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.